Mbak Anggun kemana ya? Dari tadi gak kelihatan, tanya Elma. Mbak Anggun tadi pergi, katanya ada urusan sebentar, jawab Reva. Pantas saja dia tahu, karena sejak pagi dia bertugas di lantai 1. Mendengarkan jawaban Reva, Elma hanya mengangguk. Sejak awal kali Anggun mengatakan untuk tinggal bersama mereka, Elma seperti merasa ada yang aneh. Namun dia sendiri tidak mengerti dari mana letak keanehan tersebut. Dia tidak ingin menduga-duga. Ingat, Elma selalu berpikir positif. Usai melahap semua makanan, mereka antri mencuci piring. Kini tinggal giliran Elma. Dia seorang diri. Sesekali dia melihat ke arah lukisan lilin. Rasa penasarannya mulai muncul. Setelah selesai mencuci piring, dia mulai mendekati lukisan. Matanya menyipit sambil kepalanya dimiringkan ke kanan. Tangannya seakan bersuara, "Ambil lukisan itu." Tangannya pun mulai tergerak. Tetapi sebelum itu, "Lagi ngapain?" tanya Anggun yang entah sejak kapan berada di belakang Elma. Membuat gadis itu terkesiap. Dia meringis sambil menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Mbak Anggun, nggak ngapa-ngapain, cuma mau bersihin lukisannya aja. Tadi ada kotoran." Hehehe. Dusta Elma. "Dari mana Mbak? Baru kelihatan." Elma berusaha mengalihkan topik pembicaraan. "Beli makan," jawab Anggun singkat. "Nanti malam habis sholat isya kita ngobrol ya. Ada yang harus kita bicarain. Di lantai 2 aja," ucap Anggun dengan nada serius. "Oh siap Mbak. Nanti saya bilang ke teman-teman biar nggak ada yang ketiduran." "Oke, makasih." "Sama-sama Mbak." Tidak ketinggalan senyuman lebar dari Elma. Di sisi lain, siang sudah berganti dengan malam. Kini suasana rumah itu kembali mencekam, sunyi. Bahkan tidak ada satupun manusia yang berlalu lalang di luar. Seperti yang Anggun katakan siang tadi. Kini semua anak sudah berkumpul di depan kamar. Tidak lama, Anggun pun naik. Semua menyambut kedatangan Anggun dengan ramah, kecuali Leksa. Mereka mempersilahkannya untuk duduk di atas karpet. "Selamat malam semua. Maaf, malam-malam begini aku ganggu istirahat kalian." Anggun membuka percakapan. Enggak kok Mbak, nggak apa-apa," ucap Reva. Sedangkan Leksa memutar bola matanya malas. "Emang ganggu kali," monolog Leksa dengan suara yang sangat pelan. Karena hari yang sudah malam, Anggun langsung berbicara ke intinya. "Jadi di sini aku sebagai pengawas sekaligus penanggung jawab buat kalian. Makanya aku minta kalau kalian ada apa-apa, tolong bilang ya ke aku. Juga aku mau ngasih tahu selama di sini, aku minta kalian buat fokus PKL. Nggak usah mikirin hal lain, apalagi sampai keluar malam. Aku rasa kalian cukup cerdas buat mencerna ucapanku. Dan lagi, nggak usah kecentilan atau tebar pesona selama di kantor. Pokoknya fokus PKL." Baru beberapa menit Anggun berbicara, sudah beberapa anak yang merasa gerah. Berbeda dengan Elma. Dia sibuk memerhatikan Anggun dari samping. Dia seakan tengah melihat sosok lain. "Sejauh ini ada yang ngerasa tidak nyaman di sini atau ada masalah apa gitu?" Kali ini Elma sangat ingin berbicara, tapi mulutnya seakan keluh. Dia sangat ingin mengeluhkan mengenai keanehan yang ada. Namun, seakan ada yang menahannya. "Riona, kamu ada masalah?" tanya Anggun secara tiba-tiba. "Oh enggak Mbak." "Yang lain aman?" Anggun menatap satu persatu anak-anak itu, hingga saat dia beradu pandang dengan Leksa. Leksa masih menunjukkan ekspresi datarnya. Anggun memandangnya sejenak, lalu mengalihkan pandangan. "Oke, itu aja sih yang mau aku omongin. Sekali lagi ingat pesanku. Nggak usah kecentilan, fokus PKL, dan kalau ada apa-apa ngomong ke aku, paham?" Anggun beranjak dari duduknya. Semua pun mengangguk patuh. Mereka masuk ke kamar masing-masing dengan isi kepala yang berbeda-beda. Sudah dipastikan, di dalam kamar mereka akan membicarakan hal tadi, entah karena kurang sepakat, atau justru sebaliknya. Yang jelas, Reva sangat setuju pada ucapan Anggun tadi.
Sementara itu, Elma menyerengit saat matanya menangkap nama Fabian di layar ponsel. Lelaki itu mengirim sebuah pesan yang membacanya saja seolah terdengar berteriak. "Bocah edan kamu ya? Apaan sih? Permen darimu kadaluarsa. Gara-gara kamu aku mencret. Maaf Bian. Aku mana tahu orang gak ada tanggalnya kok. Tanggung jawab kamu. Gimana? Bodoh. Ya udah, sebagai bentuk pertanggungjawaban, besok kamu istirahat aja di rumah. Aku yang izinin ke Mbak Anggun. Ya, ngomong-ngomong beli di mana permennya? Kok bungkusnya aneh? Itu oleh-oleh dari tanteku sebulan yang lalu. Hah? Tapi aku juga makan kok, sehat aja tuh. Gak ngaruh sama kamu. Kamu kan cewek jadi-jadian. Ingat bukan siang tadi? Elma memberikan 5 buah permen kepada Fabian. Gadis itu bahkan tidak mengetahui tanggal berapa permen itu kadaluarsa. Namun yang Elma ingat, sebelumnya dia juga memakan permen itu dan tubuhnya baik-baik saja. Anehnya, mengapa tidak dengan Fabian? Elma benar-benar merasa bersalah. Meskipun menyebalkan, tetapi lelaki itu sudah bersedia mengantarnya membeli sayur. Semoga saja sakitnya tidak parah. Di kamar lain, Felis yang hendak tidur baru teringat jika ponselnya tertinggal di meja dapur saat dia wudhu di kamar mandi. Felis segera turun untuk mengambilnya. Untung gak hilang monolognya. Felis yang akan kembali ke kamar menghentikan langkahnya. Dia melihat pintu kamar Anggun sedikit terbuka. Felis menyipitkan mata, lalu menangkap perempuan itu tengah menangis dengan suara yang sangat pelan. Iya, dia menyumpal bibirnya agar tidak terdengar oleh anak-anak. Dia kenapa? Perasaan tadi biasa aja, malah tegas banget. Secara tiba-tiba Anggun membalikkan tubuhnya, menatap Felis. Gadis itu menjerit saat melihat mata Anggun bukan mengeluarkan air mata, melainkan darah. Di sisi lain, mulutku diam, tapi kepalaku sangat berisik. Elma Ainaya. Desa dengan segala keanehannya kini tengah ramai akan suara rintik hujan. Istimewanya hujan di sini, belum sekalipun terdengar suara petir menyambar ataupun angin kencang. Rasanya begitu damai pun sejuk, karena biasanya suhu di rumah sangatlah panas, hingga anak-anak itu harus menyalakan kipas angin setiap saat. Sepertinya tidak ada yang berniat untuk beranjak dari atas kasur pagi ini. Bahkan, Elma yang biasanya bangun lebih awal pun masih terlelap. Begadang semalaman membuatnya mengantuk sepanjang hari. Sayangnya, ketenangan itu berakhir karena saat ini ponselnya terus berdering. Bukan alarm, melainkan sebuah panggilan. Ibu, call. Elma segera meraih benda pipi yang berada tepat di samping wajahnya tanpa mengubah posisi tidur. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam sayang. Kok suaranya lemes? Belum makan? Belum Bu, kan masih jam segini. Elma sedikit menarik bibirnya mendengar pertanyaan ibunya. Kamu baru bangun ya? Pasti belum mandi? Mandi dulu biar gak antri. Langsung sholat subuh. Iya Bu, siap. Semalam gak bisa tidur atau emang gak pernah bisa tidur selama di situ? Iya, Ibu Elma adalah satu-satunya yang memahami bagaimana kebiasaan Elma setiap malamnya. Saat di rumah, Elma jarang bisa tidur cepat. Sekalipun bisa, pasti tengah malam dia terbangun dan tidak bisa tidur lagi. Saat itu terjadi, dia akan pindah ke kamar ibunya untuk memperoleh ketenangan hingga akhirnya terlelap. Namun, ketenangan itu tidak ada saat ibunya mulai bekerja di luar kota. Dia selalu tidur pada pukul 2 pagi, bahkan tidak jarang hingga waktu subuh. Hal itu membuat tubuhnya terasa lemas. Elma perlu beradaptasi Bu. Kalau nggak bisa tidur, sholat malam aja daripada cuman guling-guling. Itulah yang selalu ibunya katakan jika Elma tidak bisa tidur. Elma hanya mengiyakan. Nyatanya, terkadang dia malas untuk bangun di malam hari. Ya sudah, cepat bangun, mandi, hati-hati di situ, jaga kesehatan, jangan lupa berdoa sama Gusti Allah, selalu baca bismillah juga, karena setiap tempat pasti ada penunggunya. Nggih Bu, siap. Ibu juga hati-hati di situ, jaga kesehatan. Ya udah sayang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Elma memutuskan panggilan. Ada rasa tenang yang dia dapat
setelah berbicara dengan ibunya. Rasanya seperti ada beban yang berkurang. Meskipun tidak menceritakan apa yang dirasa, tetapi ibunya seakan mengetahui segala hal. Sebagai gadis yang tidak suka berkeluh kesah, dia bahagia karena setidaknya ada ibu, ayah, juga adiknya yang selalu mengerti. Helma menghela nafas, lalu tersenyum untuk menyemangati diri. Dia lalu beranjak dan meraih handuk yang bertengger di dinding. Saat hampir sampai di lantai terakhir, dia berpapasan dengan Anggun yang sepertinya juga akan pergi mandi. Mbak Anggun duluan aja, Mbak. Elma tersenyum, seraya menundukkan badannya, memberi kesempatan Anggun untuk mandi terlebih dahulu. "Nggak apa-apa, beneran?" tanya Anggun ragu. "Iya, nggak apa-apa, Mbak. Duluan aja." Sebetulnya Elma sedikit kecewa, namun ya sudahlah. Bagaimanapun, dia harus mengalah setelah Anggun masuk ke kamar mandi. Elma memutuskan untuk menunggu di anak tangga. Dia sudah malas untuk kembali ke kamar. Elma tetaplah Elma. Menunggu tanpa melakukan aktivitas apapun membuat jiwa penasarannya bangkit. Dia masih penasaran dengan lukisan lilin di hadapannya itu. Elma mengawasi sekitar, lalu mulai melangkah perlahan. Kini lukisan itu berada tepat di hadapannya. Tangan Elma mulai terulur untuk meraih benda tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Aku cuma penasaran doang. Cuma lihat sebentar kok, nggak nyolong. Lagian emang kalau dijual laku apa? Warnanya juga buluk gini. Setelah mengambil lukisan, Elma mencoba melihat sesuatu di baliknya. Estetik juga. Elma menyipitkan mata. Ada sesuatu yang aneh di sini. Dia mencoba mengamati lebih dekat. Matanya semakin menyipit. Elma, astagfirullah. Hampir saja gadis itu menjatuhkan lukisan yang tengah dia pegang. Elma terkejut karena secara tiba-tiba Anggun sudah berdiri di belakangnya. Loh, cepat banget, Mbak. Elma masih berusaha menetralkan degup jantungnya. Padahal dia hanya melihat. Tetapi rasa takutnya seperti seorang maling yang kepergok oleh warga. Aku cuma cuci muka sama wudhu, belum mandi. Aku mandi nanti habis sholat berjamaah, jawab Anggun dengan tenang. Kamu ngapain, El? Oh, ini Mbak lagi bersihin soalnya berdebu. Kayaknya kemarin gak ada yang nyentuh ini deh. Padahal kemarin pada bersih-bersih. Hehehe. Sungguh Elma terlihat sangat bodoh saat ini. Siapapun bawa Elma pergi, Anggun mengangguk dan berlalu. Namun sebelum itu, gak perlu mencari sesuatu yang gak harus kamu ketahui. Itu bisa ngebahayain diri kamu sendiri. Ucapan itu terus terngiang-ngiang di kepala Elma. Ingin rasanya mengutuki diri, memaki karena suara-suara di kepalanya seakan terus berbisik ke telinga. Elma merasa semakin gila. Atau mungkin memang sudah gila. Yang dia takutkan jika suara-suara itu semakin mendorongnya untuk berbuat yang tidak-tidak. Sejauh yang kita ketahui, pemandangan selalu terlihat indah. Akan tetapi, lain halnya dengan pemandangan di kontrakan Putra. Benar-benar buruk. Baju berserakan, tidur yang tidak teratur, hingga sampah bekas camilan yang berceceran di lantai. Mereka benar-benar menikmati hujan di pagi ini. Reiki menggeleng pelan ketika melihat trio yang tidur dengan mulut menganga. Semoga saja tidak ada kotoran yang jatuh ke mulutnya. Reiki segera mengambil wudhu untuk sholat subuh dan mengaji. Sesampainya di lantai 2, rupanya sudah ada Ferdi yang telah sampai lebih dulu. Cowok itu sudah sejak pukul 2 terbangun dan melaksanakan sholat malam. Meskipun terlihat urak-urakan, sebetulnya Ferdilah yang paling rajin di antara mereka. Dia selalu melaksanakan tugas rumah ketika semua anak terlihat kelelahan sepulang dari kantor, mulai dari menyapu hingga memasak beras. Reiki langsung melakukan sholat tanpa menyapa Ferdi karena takut akan mengganggunya yang tengah berzikir. Ferdi yang awalnya memejamkan mata merasa seperti ada seseorang yang meniup telinganya. Dia membuka mata dan terkejut bukan main. Astagfirullahaladzim, pekik Ferdi. Kedua matanya seakan menangkap sosok pocong besar yang berbaring di hadapannya. Tidak hanya itu, kedua bola mata sosok itu berwarna merah menyala sambil menatap Ferdi. Penampakan itu hanya terjadi beberapa detik. Setelahnya menghilang begitu saja. Ferdi menatap sekitar dengan terus berjaga. Astagfirullahaladzim. Benar saja, matanya kembali melihat sosok mengerikan itu.
Dia berdiri tepat di samping Reiki yang tengah sholat. Beberapa detik setelahnya, pandangan Ferdi semakin mengabur. Hingga akhirnya, pagi yang cukup dingin, tetapi bukan alasan untuk bermalas-malasan, karena mereka harus tetap berangkat ke kantor. Semua anak telah mandi, hanya tersisa Lexa yang masih setia pada bantal kesayangannya. Felis menepuk bahu Leona yang tengah mendengarkan musik. Dia mengangkat dagu seakan bertanya, "Lexa kenapa?" Pasalnya gadis itu tidak bangun-bangun, padahal hari sudah siang. Tidak biasanya Lexa seperti itu. Felis selalu meminta Reva untuk membangunkannya. Bangun. Yang lain udah pada mandi semua, tinggal kamu." Lexa tidak bergerak. Reva menatap Felis dan Leona, sedangkan yang ditatap hanya menggelengkan kepala. Reva memegang dahi Lexa, ternyata sangat panas. Reva meminta Felis untuk memberitahu Anggun, tetapi Felis menolak. Dia masih syok dengan penampakan di kamar wanita itu yang melihat sosok menyerupai Anggun. Akhirnya, Reva lah yang turun. Anggun meminta Lexa untuk tetap di rumah dan beristirahat. Sebelumnya, Anggun menawarkan Lexa berobat, tetapi Lexa menolak. Lexa memilih beristirahat saja, karena mungkin dia hanya kelelahan. Mau tidak mau dia harus tinggal sendiri. Di tempat lain, rupanya Kenzo juga demam. Awalnya, semua anak tidak percaya, karena semalam Kenzo terlihat baik-baik saja. Namun, setelah dari lantai 2, tiba-tiba wajahnya sangat pucat dan enggan berbicara. Bahkan dia terlihat takut saat melihat Reiki. Sepertinya hari ini mereka akan kekurangan 3 personil. Kenzo dan Lexa yang demam, serta Fabian yang diare. Di sisi lain, kini semua anak itu sudah berada di kantor. Entah mengapa hari ini terasa sangat malas untuk melaksanakan rutinitas. Atau mungkin karena anggota mereka tidak lengkap, entahlah. Cuaca juga sangat panas, membuat tubuh terasa sangat lemas. "Nih, lauknya Lexa, kamu taruh di mana tadi?" tanya Reva sambil tetap fokus pada laptopnya. "Di lemari dapur, Reva diam sejenak, lalu menatap Leona. "Harusnya kamu taruh di kamar aja, Li. Kasihan Lexa kalau harus turun, dia kelihatan lemes banget." "Sorry, aku nggak tahu, tapi tadi aku udah ngomong Lexa," ucap Leona dengan wajah menyesal. Reva mendengus, lalu tersenyum tipis. Ketika tengah bekerja, Rian menghampiri mereka. Seperti biasa, lelaki itu berjalan dengan langkah yang tegap dan pandangan yang fokus ke depan. Sesekali dia menyugar rambutnya, membuat gadis-gadis itu menganga. "Astagfirullah, zina mata, gak boleh lama-lama natapnya," monolog Reva sambil menyadarkan dirinya. Rian menghampiri Reva yang terlihat sibuk berbicara sendiri. Gadis itu berteriak kaget saat lelaki itu bertanya. Maaf mas, saya kaget." Reva meringis. Rian hanya mengangguk pelan. "Lexa gimana keadaannya?" "Oh, tadi pagi panas banget, tapi dia gak mau dibawa ke dokter," jawab Reva dengan gugup. "Udah dikasih obat?" tanya Rian sambil melipat kedua tangannya di depan dada. "Udah mas." Rian diam sejenak, mengangguk, lalu menatap semua anak di sana. Lebih tepatnya semua anak perempuan. "Apa sejauh ini ada kesulitan? Kalau ada, bisa bilang ke saya. Jangan diam aja, dipendam sendiri malah sakit." Semua anak saling menatap tanpa menjawab pertanyaan Rian. "Leona, gimana kerjaan kamu?" Leona terkesiap saat tiba-tiba Rian menyebut namanya. "Aman mas," jawab Leona singkat sambil menunduk sopan. "Aileen, saya aman mas." "Felis, aman kok mas." "Reva, alhamdulillah aman mas." Elma, sepertinya kamu melakukan kesalahan." "Aduh, mati aku, dudul banget, kenapa harus tipu?" batin Elma sambil menyesali perbuatannya. "Kamu tahu kesalahanmu apa?" Rian mulai melangkah menghampiri Elma. Tahu mas, maaf saya ceroboh," jawab Elma dengan terbata-bata. Kesalahan Elma memanglah sebuah ketidaksengajaan, tetapi cukup terbilang fatal. Dia salah menuliskan nama seorang pengusaha ternama. Tentu saja itu membuat citra perusahaan menjadi buruk. Bagaimana tidak, nama yang seharusnya Barak berubah menjadi Perak. "Selamat pagi Pak Berak, saya ingin memberitahu bahwa meeting akan dilaksanakan pada hari Selasa pukul 10. Terima kasih." Karena kesalahannya,
Rianlah yang harus mengatasi hal tersebut. Rian meraup wajahnya kasar, tetapi masih mencoba bersabar, karena bagaimanapun gadis di hadapannya ini masih tahap belajar. Oke, jangan diulangi lagi. Saya minta kamu lebih teliti dan hati-hati. Siap, makasih mas. Sekali lagi saya mohon maaf, ucap Elma seraya terus menunduk. Rian mengangguk. Oke, semua kembali lanjutkan kegiatan kalian. Saya mau ke bawah. Rian pun mulai melenggang pergi. Namun Elma masih saja mengutuki diri. Dia malu sekaligus marah pada dirinya sendiri. Padahal sejak awal, Eza selalu menasehatinya agar jangan ceroboh. Aileen menenangkan Elma dengan menepuk bahunya. Udah El, setiap orang pasti ngelakuin kesalahan kok. Aileen mengusap bahunya. Enggak Ai, cuma aku yang selalu ngelakuin kesalahan. Kalian semua lancar-lancar aja. Emang dasar akunya yang ceroboh. Dari dulu gak berubah. Elma menghela nafas, lalu kembali berkutat dengan laptopnya. Ngomong-ngomong soal Eza, Elma teringat dengan bocah itu. Bagaimana kabarnya? Apa dia baik-baik saja di rumah? Sepertinya malam ini dia harus menghubungi adiknya. Di sisi lain, kok Kenzo tiba-tiba sakit ya? Padahal semalam baik-baik aja. Tanya Rio. Nggak usah semalam deh. Bahkan tadi pagi dia masih kelihatan sehat. Anehnya pas dia turun habis sholat, mukanya mendadak pucat. Dia juga diam aja. Aku tanya malah kayak orang linglung gitu. Tiba-tiba saja Ferdi muncul di belakang mereka dan menepuk bahu keduanya. Astagfirullah. Hampir aja aku ngomong kasar Fer gara-gara kamu, bentak Rio pada Ferdi. Ferdi terkikik melihat Rio yang berusaha menahan kata-kata mutiaranya. Kalian ngomongin apa sih? Serius amat. Itu si Rio ngerasa aneh sama Kenzo. Emang kamu enggak? Tanya Reiki. Emang aneh sih. Tuh anak kayak habis ngeliat jurit. Yang lebih aneh lagi, dia ketakutan ngeliat kamu, Re. Ferdi mencoba mengingat bagaimana Kenzo histeris dan meminta Reiki untuk menjauh. Reiki terdiam. Ada apa sebenarnya? Mungkin dia harus menanyainya saat keadaannya sudah membaik. Kalau Fabian, tuh bocah kocak, bisa-bisanya mencret gara-gara permen. Rio terbahak. Sedangkan Reiki malah mengerutkan dahi. Fabian bukanlah lelaki yang senang memakan sembarang makanan. Permen? Tanya Reiki penasaran. Iya, dapat dari Elma. Ternyata udah kadaluarsa. Rio semakin terbahak. Ngakak kamu. Gitu-gitu juga teman kita, walaupun kadang nyolot. Ferdi memukul pelan kepada Rio. Reiki kembali melanjutkan kegiatannya. Begitu juga dengan kedua temannya. Hari sudah menunjukkan pukul 4:30. Setengah jam lagi mereka akan pulang. Elma yang telah menyelesaikan tugasnya mulai merapikan barang-barang di meja. Setelahnya, dia memainkan ponsel sambil menunggu waktu pulang. Dia segera membalas saat Lexa mengirimkan pesan, akan tetapi pesannya sangat aneh, hingga akhirnya dia memutuskan untuk pulang lebih awal. El, kamu kenapa pulang duluan? Hah? Aku masih di kantor, Le. Lah, tapi di bawah aku dengar suara kamu. Yang bener, El, jangan bercanda. Serius kamu, Le? El, aku takut di dapur masih ada suara kamu. Oke, aku pulang sekarang. Aileen melihat Elma berjalan tergesa-gesa sambil mengenakan tasnya. Dia segera mencekal pergelangan tangan Elma. Mau kemana? Belum waktunya pulang. Lexa, aku harus pulang duluan. Setelahnya Elma segera turun dan meminta izin untuk pulang lebih dulu. Dia tidak mengatakan bahwa Lexa dalam bahaya, karena dia yakin bahwa itu adalah makhluk penunggu rumah. Sebelumnya dia pernah mengalami hal itu saat tengah berbincang dengan Diona. Dia memberitahu semua anak-anak di rumah, bahkan Anggun. Sayang sekali, tidak ada yang percaya karena memang tidak ada siapa-siapa. Mereka mengecek kondisi sekitar. Jadi sekarang dia rasa percuma saja jika memberitahu mereka. El, pintu bawah kayak ada yang buka. Oh tidak, malang sekali nasib Lexa. Rumah dengan nuansa kuning itu terlihat 2 kali lebih menyeramkan ketika sepi. Hanya ada suara angin yang berhembus membawa ranting kering. Benar-benar seperti desa mati. Elma dengan tergesa-gesa memasuki rumah tersebut dengan harap-harap cemas. Gadis itu langsung berlari menuju lantai 2 dan menemui Lexa yang tengah menutupi seluruh tubuhnya dengan selimut, bersembunyi. Wajah Lexa sudah sangat pucat, mungkin karena ketakutan. Bagaimana tidak, dia melihat sebuah penampakan seorang diri. Elma memeluk Lexa erat sembari menenangkannya dan berkata,
semua akan baik-baik saja. Lexa semakin mengeratkan pelukannya kala mengingat seberapa mengerikannya sosok itu. Apakah yakin akan baik-baik saja? Kamu udah makan, Le? Tanya Elma sambil menepuk bahu Lexa. Belum. Aku gak berani turun, El. Jawab Lexa dengan pelan. Elma menghela nafas. Bagaimana akan lekas sembuh jika makan saja tidak teratur? Elma bergegas turun untuk mengambil lauk yang Leona letakkan di lemari dapur. Tidak berselang lama, anak-anak yang lain pun pulang. Suasana berubah lebih ramai, apalagi mendengar anak-anak itu tidak hentinya mengeluh. Elma hanya bisa menggeleng. Li, kamu mau ke atas kan? Tanya Elma membuat Leona menghentikan langkahnya. Ya, kenapa El? Tolong sekalian bawain makanan Lexa. Dari pagi dia belum makan. Aku mau langsung mandi, keburu antri. Tanpa menunggu persetujuan Leona, Elma langsung menyodorkan sebuah kotak makan. Makasih ya, seru Elma sambil menampakkan deretan giginya. Yoi, jawab Leona singkat, lalu melanjutkan langkahnya. Saat hendak menuju kamar mandi, Elma mendengar ada seseorang yang mengetuk pintu rumah. Dia pun menautkan alisnya. Pasalnya semua anak telah pulang, dan tidak mungkin jika Anggun akan pulang secepat ini. Dengan terus berjaga, perlahan Elma mendekati gagang pintu. Dia melihat ada sebuah bayangan dari balik sana. Itu membuatnya sedikit lega, karena tidak mungkin hantu memiliki bayangan, bukan? Elma sedikit terkejut. Untuk pertama kalinya, ada warga desa yang berkunjung ke rumah mereka. Seorang wanita parubaya dengan senyuman yang ramah. Maaf ya Mbak, saya pasti ngagetin kamu, ucapnya seraya mengelus bahu Elma. Hehe, kaget sedikit Bu, jawab Elma sopan. Panggil aja Bude ya, biar lebih akrab. Nama saya Leli. Hah, ada apa lagi nih? Ini beneran manusia kan? Kalau pengen akrab, kenapa baru muncul sekarang? Otak Elma sudah tidak karuan. Iya, silakan masuk Bude, duduk dulu. Nggak usah, saya cuma mau nganterin makanan buat kalian. Kalian pasti belum masak karena baru pulang toh? Sebuah rantang diberikan kepada Elma. Elma sendiri bingung harus berbuat apa. Haruskah dia menerimanya? Apakah aman? Elma memanfaatkan kesempatan ini untuk menanyakan hal yang selama ini mengganggu pikirannya. Maaf Bude, kalau Bude punya waktu, saya mau nanyain beberapa hal. Bude Leli pun dipersilahkan untuk masuk ke rumah. Begini Bude, selama di sini kita kok jarang lihat warga ya? Pertanyaan pertama mewakili semua pertanyaan teman-temannya. Semoga saja jawaban Bude Leli bisa membuat anak-anak itu menjadi lebih tenang. Bude Leli tersenyum. Walah, Cahayu. Di sini emang rata-rata pada merantau. Ada yang keluar kota, bahkan keluar negeri. Dan kebanyakan rumah mereka dikontrakan. Atau kalau emang udah betah di tempat kerjanya, rumah mereka yang di sini pada dijual. Kalian pasti pada bingung ya, kenapa daerah ini sepi? Bude Leli terkekeh. Elma masih mencerna ucapan Bude Leli, tetapi setidaknya lebih lega. Tapi ninggalin rumah tanpa ada yang ngerawat kan gak baik Bude. Nah itu, banyak rumah yang terbengkalai karena ditinggal penghuninya. Bahkan ada yang sampai atapnya roboh karena gak pernah dirawat sama sekali. Tapi gimana lagi, kebiasaan itu udah terjadi sejak lama. Karena gak tahu kenapa, rasanya lebih nyaman berada di daerah orang lain, papar Bude Leli, membuat Elma manggut-manggut. Dalam artian mereka nggak betah di sini. Lalu Bude Leli sendiri, saya kayaknya juga baru pernah lihat Bude, ujar Elma. Saya baru pulang dari luar kota. Rumah saya yang satunya mau ada yang beli, jadi saya harus ngurus beberapa berkas karena suami saya nggak bisa ninggalin pekerjaannya. Dan sebenarnya saya udah pulang sejak 4 hari yang lalu, tapi baru sempat kesini. Makanya saya tahu kalau kalian anak-anak sekolah dari luar kota. Oh gitu, makasih loh Bude, udah nyempetin waktu buat kesini. Ya, sama-sama. Ini kalian dalam rangka apa ya? Program sekolah atau gimana? Kita lagi praktek kerja lapangan Bude. Elma dan Bude Leli berbincang cukup lama, hingga tidak sadar iqomah sholat maghrib sudah terdengar. Terima kasih banyak Bude untuk makannya. Sama-sama. Saya harap kalian selalu baik-baik saja Elma. Kamu anak baik, tidak perlu mencari sesuatu yang tidak harus kamu tahu yo. Usai mengatakan itu,
Bude Lely melenggang pergi. Elma masih terdiam, terngiang-ngiang dengan ucapan tadi. Sepertinya dia pernah mendengar ucapan yang sama. Elma menjadi penasaran, mengapa orang-orang itu tidak betah di sini. Padahal rumah-rumah yang berdiri itu sangat besar dan indah, sama seperti rumah yang biasanya terlihat di televisi. Benar-benar megah. Loh, Elma, kamu belum mandi? Apaan tuh di tangan kamu? Tanya Reva sambil melangkah mendekat. Tadi ada Bude Lely, dia bawain kita ini, ucap Elma sambil mengangkat rantang itu ke atas. Elma pun meninggalkan Reva yang masih menuntut penjelasan pada Elma. Elma berjanji akan menceritakannya setelah mandi, karena saat ini tubuhnya sudah sangat lengket. Malam hari semua anak makan-makan bersama, menikmati makanan yang Bude Lely masak. Rasanya sangat enak, persis seperti masakan di rumah. El, buruan cerita, tuntut Reva. Oke. Elma pun menceritakan semuanya mengenai apapun yang dia dengar dari Bude Lely, tentang alasan mengapa desa ini sangat sepi, rumah-rumah besar yang terbengkalai, serta ucapan Bude Lely sebelum pergi. Semua anak tampak serius menyimak. Satu persatu pertanyaan mereka mulai terjawab, namun masih ada yang mengganjal di benak Elma, yaitu lukisan lilin. Bersambung, nantikan bagian berikutnya hanya di Fakta Sejarah. Jangan lupa follow akun Wattpad j_astrophilia. Linknya ada di deskripsi ya. Saya pamit, sampai jumpa.